Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din. Walau kariyal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyama a'yadin iyafatan ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa alladziina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini kita puji, kita agungkan, kita sucikan dan kita muliakan Allah, Tuhan pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dalam kesempatan yang baik ini, sepantasnya lah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, inayah, serta karunia yang tak terhingga, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir di Musola Ar-Rahman Desa Adidharma Cirebon yang mulia ini untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian dari yang tak terpisahkan dari ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan kemarin. Salawat serta salam mari kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah terakhir yang menjadi teladan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Tanpa meneladani beliau, kita tidak akan selamat dalam kehidupan di dunia, baik di dunia dan di akhirat kelak. Beliau adalah Nabi dan Rasulullah terakhir. Tidak ada Nabi atau Rasul setelah beliau. Bagi yang mengklaim menjadi Nabi atau Rasul setelah kenabian kerasulan Muhammad SAW adalah kebohongan yang nyata. Meyakininya akan merusak makna dua kalimat syahadat yang sudah kita ikrarkan. Dengan demikian, maka iman dan Islam kita juga menjadi rusak dan batal. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini
adalah senjata untuk menjadi keluarga sultan yang sangat kaya. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mungkin khutbah materi saya kali ini berbeda dengan khotib yang lain karena sangat panjang, sangat unik. Yang penting maknyos bin muncul. Sesungguhnya Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang disyariatkan Allah di dalam erat kaitannya dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridukum al-'usra wa litukmilu iddata wa litakabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat di atas jelas sekali kaitannya Ramadan dengan Quran. Tanpa Quran, saum Ramadan dan berbagai ibadah lainnya tidak akan pernah kita kenal. Tanpa Al-Quran, kita tidak akan memperoleh kita bertemu Allah di surganya kelak. Tanpa Al-Quran, pasti kita tidak kehidupan kebanyakan manusia ini hari ini. Tanpa Al-Quran, hidup kita kehilangan berkah kasih sayang Allah. Tanpa Al-Quran, dipastikan kita celaka dan sengsara di dunia dan di akhirat. Sedangkan kehancuran dan kesengsaraan akhirat sangatlah dahsyat dan bersifat kekal abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jemaah sulit, jemaah salat Id yang saya muliakan, di atas judul materi khutbah tahun ini adalah Al-Quran is the weapon for being a very rich Sultan families. Artinya Al-Quran adalah senjata untuk menjadi keluarga sultan yang sangat kaya. Apa sih maksud dari judul di atas? Jika kita panduan hidupnya Quran, insya Allah hidup kita tak akan terbebas dari segala masalah, termasuk menjadi orang miskin. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, termasuk juga mungkin di desa Adidharma Cirebon, di Indonesia maupun di luar negeri. Al-Quran adalah alat untuk berubah, alat untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, dan alat segala obat. Mengapa kita diberikan alat atau senjata berupa Quran oleh Allah, kita tidak pakai? Inilah penyebabnya kita menjadi miskin, atau kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, di Indonesia maupun di luar negeri. Kemiskinan merupakan suatu penyakit. Mengapa kita miskin? Miskin ilmu agama, miskin ilmu pengetahuan umum, miskin harta benda, termasuk miskin berdoa. Jawabannya adalah kita banyak meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sadar atau tidak sadar, kita sering mengabaikan panggilan Allah ketika azan dikumandangkan. Entar Allah, saya lagi ada tamu. Entar Allah, saya lagi banyak pembeli. Entar Allah, saya lagi istirahat, dan lain-lain sebagainya. Begitupun juga kita banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha,
dan termasuk kita sudah lama meninggalkan baca Quran. Budaya kita membaca Quran ada hanya di hari Jumat dan bulan nisfu Sya'ban saja, yaitu membaca surat Yasin dan membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun tidak banyak yang membaca Quran di bulan Ramadan di musola, di masjid. Apakah alasannya sibuk atau tidak bisa baca Quran? Parahnya lagi di kehidupan masyarakat kita, setelah bulan Ramadan selesai kita mengucapkan goodbye Ramadan. Kalau ini yang terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada generasi kita yang akan datang? Pantas kalau kita kalah dalam segala hal antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dari segi ilmu kita kalah, dari segi ilmu kita kalah, dari segi SDM kita kalah, dari segi permodalan kita kalah. Di negara lain saja yang tidak punya Allah kaya jaya, mengapa kita yang punya Allah malah jatuh tersungkur untuk memenangkan, menyamakan, dan mereka harusnya bukan dengan cara mesinnya dunia, tetapi kita harus memakai mesinnya Allah, dan mesinnya yang tepat dan benar adalah Quran. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kalau kita tidak membaca dan mengamalkan Quran, berdampak pada kita sendiri di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Massathumul ba'sa wad-dharra. Artinya mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan. Allah Ta'ala mengingatkan dan menegur kita dalam surat Toha ayat 124 dan ayat 127. Yang kedua, ayat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang ketiga, surat At-Toha ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nansi man asrafa wa lam yuqim bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Artinya, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Dan Rasulullah SAW bersabda, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran dan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa kalau kita tidak pegang, tidak ngopeni, tidak belain membaca Quran setiap harinya, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, seperti disempitkan rezekinya, atau kita kenal dengan istilah full of problem. Sebaliknya, beruntunglah
para manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai panduannya dalam akidah, beribadah, berakhlak dalam seluruh aspek kehidupannya. Khatib berharap dan berpesan pada jamaah yang ada di sini, pejabat yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, ikutilah Al-Quran. Guru yang ingin digugu dan ditiru, ikutilah Quran. Orang tua yang ingin dipatuhi putra dan putrinya, ikutilah Quran. Bisnis yang ingin dagangnya laris manis, ikutilah Al-Quran. Petani dan pekebun yang ingin berkah panennya, ikutilah Al-Quran. Pendek kata, profesi Anda apapun, kita semua ingin sukses dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Ikutilah Al-Quran. Marilah pada kesempatan yang baik ini, mulia dan nan fitri ini, kita harus sadar selalu belajar Quran dan membaca Quran setiap harinya. Karena kalau kita tidak pegang, ngopenin membaca Quran barang sehari pun, berarti kita putus dari Allah. Quran adalah panduan hidup bagi umat muslim jika ingin maju dan sepadan dengan orang lain atau negara lain. Seorang mekanik yang baru atau senior, ketika ada masalah yang serius dengan mobilnya, mobil pelanggannya, tentu yang dilakukan mereka adalah membaca buku panduan mobil yang dikeluarkan dari pabriknya. Seorang arsitek disuruh membangun rumah mewah, tentu yang akan kerjakan adalah menggambar arsitektur rumah itu dengan tujuan mempermudah panduan dan petunjuk cara mengerjakannya pembangun rumah itu secara tepat dan akurat. Nah, begitupun Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita, tiada lain untuk dibaca, dimengerti, diamalkan sebagai pedoman menata kehidupan di dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ketika khatib masih remaja teringat pesan guru, ustaz saya mengatakan, amalkan opini bilain Quran dan ajarkan Quran. Insya Allah kamu tidak akan menemukan yang namanya kemelaratan atau kemiskinan. Begitupun orang tua saya berpesan pada haruslah kamu harus baca Quran. Insya Allah kamu akan hidup enak Usman. Insya Allah kamu akan hidup enak Usman. Waktu itu saya sempat berpikir, benar nih guru, dengan pegang Quran hidup saya sehat. Benar nih guru, dengan baca Quran hidup saya akan enak. Benar nih guru, dengan ngopenin Quran hidup saya menjadi kaya. Benar nih guru, dengan murojaah Quran hidup saya akan terkenal. Benar nih guru, dengan ngamalin Quran hidup saya akan kaya. Pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dan terbukti benar-benar adanya sampai saya ada di musola Ar-Rahman Cirebon. Hadirin jamaah, salat Idul Fitri yang dirindukan surganya Allah, untuk memperkuat dan menarik minat baca Quran dengan segala macam keajaibannya. Berikut saya akan kisahkan dua cerita orang yang selalu belain Quran, hidupnya menjadi jaya dan kaya. Yang pertama, sebut saja Ibu Leni dari Gorontalo, Sulawesi. Beliau janda dengan beberapa anaknya. Dia hidup dalam kemiskinan yang cukup lama, banyak hutang alias kekurangan uang. Setelah beliau mendawamkan, mengamalkan 4 surat, yaitu surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, beliau berubah menjadi seorang miliarder
dengan omset 1,4 miliar dalam seminggu. What amazing! Hebat bukan? Yang kedua, ada satu keluarga dengan 5 anaknya. Keempat anaknya terlibat drug dan bapaknya menjadi preman. Suatu hari ada yang sakit dari keluarganya. Karena nggak punya uang, mereka kabur dari rumah sakit. Mereka akhirnya berjualan susu kedelai. Namun nasib berkata lain, usahanya gak laku alias bangkrut. Itulah gambaran keluarga tersebut sebelum mengenal Quran. Namun setelah mengenal Quran, kehidupannya berubah total alias jadi orang kaya, miliarder, membangun 7 masjid, punya 1 pesantren besar, punya hotel, dan mempunyai 100 jaringan rumah makan dengan omset 1 triliun per tahun. Pertanyaannya, apakah ada satu bacaan yang dapat merubah kehidupan kita secepat itu? Apakah ada suatu lulusan sekolah universitas dalam kurun 2 tahun, kurun waktu 2 tahun bisa berubah jadi seorang miliarder? Jawabannya adalah hanya lulusan alumni as-sajdah yang di atasnya Quran yang kita baca sehari-hari. Bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah kita seperti beliau itu membaca Quran terus-menerus, istiqomah? Jawabannya lagi adalah maybe yes, maybe no. Itulah 2 kisah yang saya sampaikan pada kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini. Kesimpulan khutbah Idul Fitri kali ini, khatib sangat yakin pada hadirin yang ada sini ingin jadi keluarga yang kaya bukan? Ingin jadi keluarga yang kaya bukan? Al-Quran lah yang benar obatnya, rumusnya, formulanya. Tidak ada jalan, cara, metode sehebat Quran. Hayo warga desa Adi Dharma dan Jaka Lestari, Musola Ar-Rahman Cirebon, bangkit dan bergeraklah dengan mengamalkan Quran. Yang tidak bisa baca Quran, yuk belajar. Yang sudah bisa baca Quran, yuk baca terus sampai memetik majunya. Sebab dengan Quran siapa tahu akan terjadi keajaiban pada Bapak, Ibu, atau hadirin yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah ini. Semoga bermanfaat untuk hadirin yang ada di sini. Pada khususnya semoga bermanfaat juga pada hadirin yang ada di sini pada khususnya dan masyarakat di sini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa rabbil ghafir wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari jam 3 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya
القدسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين أعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين ومن خذل المسلمين ودمر أعداء وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ربنا اغفر أرضنا وعز سلطاننا وأعذه بالحق وأعذه بالحق يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته